Tuh. Selamat malam Pak Sandi, Pak Agung, dan selamat malam Diki Erdin hari ini ya. Hari ini kita seminar prasidang di bab 4 dengan judul skripsi analisis perancangan ulang tata letak fasilitas produksi dengan menggunakan metode grafik di IKM Girisova, Subang, Jawa Barat dengan pembimbing pertamanya saya dan pembimbing keduanya Pak Agung. Jadi nanti hari ini yang session ini Pak Sandi kayaknya full ini nanti. Nanti ditambah saya juga nggak apa-apa. Untuk waktu kami persilakan ke Diki untuk presentasinya 15 menit ya Dik. Nanti biar bisa jawab untuk mengoptimalkan persiapan sidang akhirnya. Oke, silahkan. Terima kasih. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Muhammad Mawan Bikin, SPMM, dan dosen pemimpin kedua Bapak SMP dan juga Bapak Harisana 17115. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari analisis hasil dari skripsi yang saya susun yang berjudul analisis dan perancangan ulang tata letak fasilitas produksi dengan menggunakan metode grafik di IKM Girisova, Subang, Jawa Barat. Langsung saja, lokasi penelitian yang saya lakukan adalah di IKM Girisova yang beralamatkan di Jalan Siluman 2, Desa Siluman, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat, Indonesia, kode pos 41262. IKM Girisova bergerak di bidang furnitur yang membuat berbagai macam jenis sofa atau tempat duduk, mulai dari model klasik, minimalis, sampai jenis premium. Selain jenis tersebut, IKM Girisova menerima pesanan custom dari konsumen dengan pilihan warna, jenis busa, sampai material khusus yang diinginkan. Di sini ada beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh IKM Girisova, diantaranya contoh jenis sofa minimalis, kemudian jenis sofa klasik, dan jenis premium. Pada penelitian yang dilakukan di lapangan dibimbing oleh Bapak Tia Rangga Kenal. Latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ada 3 poin yang dipaparkan. Yang pertama, peningkatan kualitas peluang bisnis yang bagus dalam peningkatan devisa negara serta sumber daya alam yang mudah didapatkan. Perusahaan ini perlu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dengan peningkatan efektivitas dan sistem yang efisien. Kemudian adanya masalah aliran material. Masalah yang timbul ialah ada backpacking, kemudian ada cross movement dan bypassing. Pada proses observasi yang dilakukan terjadi permasalahan aliran material pada proses produksi yang ditimbulkan dari kesalahan pada penyusunan layout yang ada di perusahaan. Kemudian pada proses observasi yang dilakukan diketahui nilai efisiensi lintasan material yang dihitung dengan metode line efficiency rate tidak memenuhi standar, yaitu kurang dari 75%. Di sini ada contoh atau rumus dari line efficiency rate itu sendiri dengan menghitung jarak dan jarak ISIL dan jarak S-leading. Didapatkan nilai yang ada di perusahaan yaitu sebesar 58%. Jadi kurang dari 75% yang menurut standarnya. Di sini ada kondisi tata letak yang ada di perusahaan yang digambarkan melalui block layout perusahaan. Dapat dilihat ada 5 titik cross movement yang ada pada aliran material yang terjadi di perusahaan. Kemudian ada 3 titik bypassing yang terjadi di perusahaan. Kemudian ada 2 kondisi backtracking pada aliran material yang terjadi. Hal ini akan menimbulkan kemacetan pada proses pengaliran material sehingga produktivitas perusahaan dapat terganggu. Kemudian landasan teori dan metode. Dalam
tahap analisis, teori yang digunakan adalah teori proses produksi. Diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber yang diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau dan jasa menurut Asauri tahun 2008. Metode yang digunakan adalah OPC atau peta proses operasi. Peta proses operasi akan menunjukkan langkah-langkah secara kronologis dari semua operasi, infeksi, waktu longgar, dan bahan baku yang digunakan di dalam suatu proses manufacturing, yaitu mulai datangnya bahan baku sampai ke proses pembungkusan atau packaging dari produk jadi yang dihasilkan. Kemudian ada teori pemindahan bahan atau material handling. Pemindahan bahan adalah suatu seni dari ilmu yang meliputi penanganan atau handling, pemindahan atau moving, pembungkusan atau packaging, penyimpanan, storing, sekaligus pengendalian, pengawasan atau controlling dari bahan atau material dengan segala bentuknya, menurut Giring and Flambeau tahun 2017. Metode yang digunakan seperti yang dipaparkan di perumusan masalah tadi, yaitu line efficiency rate, adalah nilai yang menunjukkan efisiensi aliran bahan yang terdapat pada lantai produksi. LER dapat dihitung dengan membandingkan jarak terdekat atau jarak ice-leading dengan jarak aktual atau jarak ideal pada layout menurut Wulansari 2010. Batas nilai ambang baik untuk LER adalah lebih dari 75% menurut Heragu tahun 2006. Kemudian ada metode from to chart atau peta dari ke. Dibuat dengan cara mengubah data dasar menjadi data siap pakai. Pada peta dari ke dilanjutkan membuat metrik data yang sesuai dengan kegiatan tersebut menurut Purnomo tahun 2004. Kemudian pada perancangan tata letak, landasan teori yang dipakai yang pertama adalah teori tata letak, pengaturan dan pemanfaatan luas area untuk penempatan mesin dengan fasilitas penunjangnya, aliran material, personil kerja, penyimpanan, dan sebagainya untuk mencapai tujuan secara efektif, efisiensi, ekonomis, dan aman. Aliran barang yang dengan baik dan cermat mempunyai beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pemanfaatan ruang pabrik yang lebih efisien, mengurangi waktu dalam proses, serta meminimumkan gerak balik dan silang atau backtracking dan cross movement menurut Apple tahun 1990. Teori selanjutnya adalah pentingnya tata letak. Peralatan dan desain produk yang bagus tidak ada artinya jika perencanaan tata letak tidak dilakukan dengan baik. Tata letak adalah suatu landasan utama dalam dunia industri. Tata letak yang direncana dengan baik akan menentukan efisiensi dan menjaga kelangsungan hidup atau kesuksesan kerja suatu industri. Menurut Winju Subroto tahun 2009 pada halaman 68. Tata letak memiliki dampak strategis karena tata letak menurunkan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan cita perusahaan, menurut Heiser dan Render tahun 2006. Metode yang digunakan dalam perancangan tata letak adalah metode grafik. Metode grafik merupakan metode perancangan tata letak yang menggunakan grafik atau AJC graph sebagai penghubung antara departemen-departemen dan fasilitas-fasilitas yang ada dengan tujuan memperoleh bobot terbesar. Kerangka berpikir konseptual. Pada penelitian ini, kerangka berpikir dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tiga tahap. Yang pertama ada tahap analisis tata letak aktual. Yang pertama, input data yang digunakan adalah jarak ISIL, kemudian jarak ISILDIN, luas area perusahaan, kemudian luas tiap departemen, target produksi dari perusahaan, kemudian kapasitas angkut di perusahaan. Data tersebut diolah untuk melihat seberapa nilai frekuensi pemindahan materialnya, kemudian nilai momen pemindahan materialnya, dan dihitung nilai efisiensi lintasannya. Dalam tahap perancangan tata letak, menggunakan metode grafik yang menghasilkan tiga alternatif layout. Kemudian alternatif tersebut
kembali dihitung momen pemindahan materialnya, kemudian perhitungan nilai efisiensi lintasannya. Sehingga pada tahap akhir, pada tahap evaluasi tata letak, dilakukan perbandingan nilai momen pemindahan material, kemudian dilakukan perbandingan nilai momen pemindahan material, sehingga memunculkan nilai usulan layout yang paling efektif dari hasil rancangan. Pengumpulan data. Luas lahan yang ditempati IKN Girisopa saat ini adalah 3.300 meter persegi dengan panjang 52 meter dan lebar 60 meter yang ditempati tiap departemen dengan luas secara keseluruhan 1.808,137. Kemudian dari analisis biomaterial untuk membuat sofa didapatkan data untuk kain 2,5 kg, kemudian untuk kayu 100 kg, busa 5 kg, lem latex 2 kg, paku 4 kg, karet 3 kg, pola jahitan 2 kg, lapisan dalam 4 kg, lapisan luar 2 kg, rangka A 70 kg, kemudian rangka B 72 kg, topa 78 kg. Data target produksi IKN Girisopa. Saat ini IKN Girisopa bekerja dengan 3 perusahaan untuk memasarkan produknya. Di antaranya ada perusahaan Universal dengan kode perusahaan UA, kemudian perusahaan Gemilang dengan kode perusahaan GM. Yang ketiga adalah Purnama Furnitur yang masuk permintaan pada Girisopa pada periode tahun ini adalah pada bulan ini adalah untuk Universal sebanyak 300 unit sofa, kemudian Gemilang sebanyak 400 unit sofa, kemudian Purnama Furnitur sebanyak 300 unit sofa, dengan total 1.000 unit sofa dalam 1 bulan. Jumlah tersebut dibagi dengan hari kerja selama 1 bulan, yaitu 25 hari, sehingga didapatkan 40 unit dalam sehari untuk target produksi yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah perhitungan jarak airseal layout aktual. Jarak tiap departemen layout aktual yang dihitung dengan menggunakan metode airseal ditunjukkan pada tabel from to chart sebagai berikut. Jarak dari departemen 1 ke 2 didapatkan 70,53 meter. Kemudian jarak dari departemen 1 ke 3 52,07 meter, kemudian jarak dari departemen 1 ke 4 adalah 68,31 meter. Selanjutnya dari departemen 2 menuju ke departemen 5 18,23 meter. Kemudian dari departemen 3 menuju departemen 6 50,75 meter. Kemudian 4 dari departemen 4 menuju departemen 7 32,78 meter. Departemen 5 menuju Departemen 7 28,72 meter, dan 6 menuju Departemen 7 31,11 meter. Yang terakhir dari Departemen 7 menuju Departemen 8 yaitu 37,21 meter. Contoh perhitungan jarak airseal yang dilakukan untuk memperoleh data ini adalah sebagai berikut. Garis merah di sini menunjukkan lintasan material atau jalur yang dilalui oleh material pada tata letak kondisi saat ini. Untuk menghitungnya, jarak ini diakumulasikan sehingga didapatkan dari Departemen 1 menuju Departemen 2 dengan total 70,53 meter. Selanjutnya perhitungan frekuensi pemindahan material dalam 1 hari. Data kebutuhan material dari pengolahan data pada setiap kalikan dengan target produksi yang ingin dicapai, yaitu 40 unit dalam 1 bulan. Maka tiap komponen dikalikan 40. Setelah hasil diketahui dari tiap material dalam 1 hari, jumlah material tersebut dibagi dengan kapasitas angkut sebesar 27 kg. Maka didapatkan tabel frekuensi material dalam sehari seperti pada tabel berikut. Dari gudang bahan baku didapatkan
frekuensi pemindahan material itu sebanyak 4 kali, kemudian dari gudang bahan baku menuju pembuatan rangka sebanyak 110 kali, kemudian dari gudang bahan baku menuju perakitan busa sebanyak 11 kali, dari pemotongan kain menuju penjahitan sebanyak 3 kali, kemudian dari pembuatan rangka menuju pemasangan karet sebanyak 104 kali, kemudian dari penjahitan menuju ke bagian assembly sebanyak kali, kemudian pemasangan karet menuju assembly sebanyak 1 kali, perakitan busa menuju assembly sebanyak 6 kali. Yang terakhir dari assembly menuju gudang barang jadi sebanyak 160 rantai produksi selama 25 hari kerja dalam 1 bulan di IKN Girisopa. Contoh perhitungan frekuensi per bulan dari Departemen 1 ke 2, yaitu sebanyak 4, seperti data yang tadi sudah disampaikan, dikali 25 hari kerja sama dengan 100. Perhitungan yang sama dilakukan pada setiap aliran material, sehingga didapatkan rekapitulasi hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel prompt chart sebagai berikut. Selanjutnya perhitungan momen pemindahan material. Perhitungan momen pemindahan material dapat dihitung dengan mengalihkan frekuensi pemindahan material dari setiap departemen dengan jarak yang ditempuh dalam pemindahan tersebut, menurut Sihotang tahun 2018. Momen pemindahan material yang telah dihitung didapatkan sebagai berikut, dengan total momen pemindahan material layout aktual sebesar 500.554 meter. Pengolahan data rancangan layout dengan menggunakan metode grafik. Data yang digunakan dalam metode grafik yaitu data yang digunakan dalam metode grafik kedekatan antar departemen adalah frekuensi pemindahan material dalam 1 bulan yang sebelumnya dihitung. Dari hasil tersebut dicari departemen dengan nilai frekuensi terbesar secara satu persatu. Bisa dilihat nilai frekuensi yang terbesar adalah dari Departemen 7 ke Departemen 8. Sehingga langkah awal adalah memilih departemen dengan nilai frekuensi terbesar, yaitu Departemen 7 dan Departemen 8. Kemudian, memilih departemen yang memiliki nilai frekuensi terbesar dari grafik kedekatan yang terbentuk dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Dari Departemen 7 dan 8 didapatkan kedekatan yang paling besar adalah Departemen 6 dengan bobot nilai 2.675 meter. Sehingga Departemen 6 menjadi dimasukkan ke dalam grafik kedekatan antara 7 dan 8. Langkah yang sama dilakukan sampai semua departemen menempati posisinya, sehingga hasil akhir didapatkan grafik kedekatan dalam rancangan metode grafik sebagai berikut. Rancangan layout dengan menggunakan metode grafik. Setelah grafik di kedekatan dibentuk, grafik disesuaikan dengan luas tiap departemen dan luas area yang tersedia sehingga dapat membentuk blok layout sebagai berikut. Di sini terdapat blok layout alternatif 1 yang dihasilkan dari penyesuaian yang berdasarkan grafik kedekatan yang dibentuk dari metode grafik yang sudah dilakukan. Grafik kedekatan yang telah dibentuk dapat menghasilkan lebih dari 1 layout dengan cara menyesuaikan dengan merubah posisi sudut pandang grafik kedekatan dengan area yang tersedia. Berikut hasil penyesuaian sebagai alternatif untuk dijadikan usulan. Ada alternatif 1, kemudian alternatif 3 yang disesuaikan dari sudut pandang atau posisi dari grafik yang dihasilkan dari metode grafik. Yang terakhir ada evaluasi alternatif layout. Hasil dari alternatif layout yang terbentuk dilakukan evaluasi dengan menghitung momen pemindahan material yang akan terjadi dan menghitung nilai efisiensi lintasan dengan metode LAIR seperti pada tahap analisis layout aktual. Nilai terbesar dijadikan usulan dalam penelitian ini. Rekapitulasi hasil perhitungan momen pemindahan material
bisa dilihat layout aktual sebanyak 555,4 meter, kemudian 300.000 1.031 meter, kemudian untuk layout 200.000 273.119 meter, kemudian layout 3 sebanyak 243.332 meter. Dari hasil rekapitulasi ini bisa terlihat layout 3 memiliki nilai momen pemindahan material paling terkecil, yaitu 243.332 meter. Kemudian rekapitulasi hasil penghitungan nilai efisiensi lintasan. Kita katakan nilai efisiensi lintasan terbesar adalah layout 3 dengan nilai efisiensi lintasan sebesar 100%. Perbandingan layout aktual dan layout usulan. Dari hasil analisis, maka usulan layout dari baru adalah alternatif 3 dengan nilai momen pemindahan material sebesar 243.332 meter dalam 1 bulan dan nilai efisiensi lintasan sebesar 100%. Luas lahan yang terpakai adalah 2.492 meter persegi dengan panjang 53,20 meter dan lebar 46,86 meter dengan perbandingan layout aktual seperti pada tabel berikut. Dari hasil perbandingan dapat terlihat usulan layout baru dapat meminimasi momen pemindahan material sebesar 257.222 meter dan meningkatkan efisiensi lintasan sebesar 42%. Namun perlu penambahan luas sebesar 152 meter persegi. Jika melihat luas lahan yang dimiliki saat ini yang dipaparkan dalam pengumpulan data sebesar 3.000 meter persegi, perluasan tetap dapat dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Pak Mawan langsung aja ini? Ya, langsung aja. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya. Baik, terima kasih Pak Agung dan Pak Mawan ya. Juga sama Diki yang sudah memberikan pemaparan dari hasil skripsinya. Pertama, dipindah coba slide-nya itu Mohon maaf Pak, ada telepon. PowerPoint-nya Ya, di close, terus dipindah ke PDF-nya. Tidak bisa kelihatan. Oke, belum, masih loading. Oke. Baik, Diki. Analisis dan perancangan ulang tata letak fasilitas produksi dengan menggunakan metode grafik. Ini kalau nggak salah waktu KP juga ada yang ngambil di sini ya tentang apa? Iya Pak. Ini ya sama. Tempat yang saya gunakan yang dijadikan tempat penelitian saat ini sama dengan KP waktu itu Pak. Iya ya, sama saya juga ya sidangnya ya waktu itu ya. Iya Pak. Ya benar. Oke. Jadi sekarang dilanjutkan dengan perancangan tata letak ya. Iya Pak.
Oke, baik Diki. Pertama, saya lihat di ini isinya masih banyak yang typo ya. Diki nanti mungkin agak dicek lagi perbaikannya ya. Karena merupakan salah satu bagian dari penilaian nantinya ya. Sayang kalau misalkan banyak yang typo ya, itu bisa mengurangi penilaian dari skripsi yang Diki buat ini. Kemudian di daftar isi itu di bold semua ya. Nggak usah di bold semua ya. Yang daftar isi itu di bold gitu, ditebalkan kan itu ya. Kalau di sini yang di sini enggak Pak. Coba lihat daftar isi. Daftar di sini. Di saya soalnya begitu. Bukan daftar gambar, daftar isi. Oh iya. Oh iya Pak. Iya. Nah, oke, ya jadi nanti ini aja. Terus kalau ke isi, pertama saya pengen di rumusan masalah nih. Di rumusan masalah, coba lihat deh, rumusan masalah itu ada nomor 1 itu tentang bagaimana proses produksi atau apa sih? Coba lihat. Iya Pak. Nah itu kan bagaimana proses produksi di IKM Giri Sopa. Kalau menurut saya sih ini proses produksinya tadi sudah dijawab di latar belakang. Ada proses produksi di Giri Sopa. Ada gambarnya. Terus kondisi aktual tata letaknya pun di latar belakang ada kalau nggak salah ya. Yang Tadi gambarnya. Oh kalau itu cuman ininya aja Pak. Tidak bukan layout yang ada di situ gitu Pak. Maksudnya cuman menunjukkan tidak dengan ukuran yang sesungguhnya gitu Pak. Bedanya apa? Bedanya kalau yang di sini. Bentar. Yang di latar belakang apa? Jadi ini belum dilakukan perhitungan luas dari departemen, kemudian dari luas area si perusahaan. Artinya ini kan layout aktual saat ini gitu. Oh iya. Kalau penempatannya ya Pak. Ya. Iya kan, layout aktual saat ini kan. Iya. Nah kalau yang nomor 2 kan rumusan masalah bagaimana kondisi aktual tata letak lantai produksi di IKM Giri Sopa. Berarti itu kan? Iya. Betul nggak? Betul nggak? Bisa saya salah ya salahin nggak apa-apa. Saya memverifikasi aja. Benar nggak Dik? Iya betul Pak. Betul. Cuman berarti sudah terjawab tuh nomor 2. Ya kan? Nomor 2 sudah terjawab dong. Nggak perlu ditanyain lagi kan? Terus nomor 1 juga di atasnya ada kan itu aliran produksi ya. Aliran produksi. Iya. Aliran material ya itu kan sama aja itu kan. Ya. Proses produksinya dari gudang bahan seperti ini kan? Benar nggak? Iya Pak. Ada di bagian. Ya, takutnya saya yang salah. Ini persepsi aja. Ya. Aliran material IKM Giri Sopa dengan rumusan masalah yang nomor 1 itu sama nggak? Gimana Pak? Mohon maaf. Yang rumusan masalah nomor 1 tuh. Bagaimana proses produksi IKM Giri Sopa. Nah itu sama nggak dengan gambar 1.1? Sama Pak. Cuman kalau yang di pengolahan data itu lebih spesifik Pak. Lebih spesifik maksudnya? Kalau ini kan hanya digambarkan prosesnya saja, tidak dengan gambaran layoutnya. Ya kan pertanyaannya juga di sini pertanyaannya hanya bagaimana proses produksi di IKM Giri Sopa. Berarti kan cukup ini saja.
Benar nggak? Maksud Iya, saya benar, Pak. gini, kenapa saya pertanyakan itu? Jadi kalau sudah terjawab di sudah ada di latar belakang ya kenapa dipertanyakan lagi? Tapi mungkin yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara mengidentifikasi atau ya mengidentifikasi efektivitas tata letak fasilitas yang ada di IKM Giri Sopa. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, Iya, karena Pak. kalau yang nomor 3 itu kan analisa perancangan ulang, itu lebih ke analisa perancangan ulangnya, tapi menganalisa bukan menganalisa, mengidentifikasi efektif atau tidaknya tata letak yang ada di situ, yang ada di Giri Sopa itu. Nah, itu bagaimana gitu cara mengidentifikasinya? Mungkin itu pertanyaan yang perlu di ininya. Karena kan kalau proses produksinya tadi sudah ada, kondisi aktualnya sudah ada. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya bahwa itu ada masalah gitu, bahwa itu kurang efektif atau itu juga mungkin sudah ada tadi ada perhitungannya di ya mengidentifikasi permasalahannya lah intinya begitu. Iya, Pak. Ya. Nah, itu hanya masukan aja gitu. Mungkin nanti tinggal didiskusikan lagi aja sama pembimbingnya. Ya. Iya, Pak. Siap. Oke, itu pertama itu. Jadi intinya kalau sudah ada jawabannya di latar belakang ya gak perlu lagi masuk kepada permasalahan. Karena nanti rumusan masalah ini kan harus dijawab di akhir gitu kan. Iya. Oke, kemudian tadi yang ini lumayan menarik sih ya penelitiannya. Langsung ke bab 4 aja lah. Ini kan menggunakan metode grafik ya. Iya, Pak. Iya ya, metode grafik. Ya. Bagaimana sih cara atau langkah-langkah dalam metode grafik ini? Langkah-langkahnya dijelaskan di bab 2, Pak. Yang pertama, ini sebentar saya biar. Nah, ini, Pak. Jadi ya dari hasil nilai frekuensi yang didapatkan dari hasil perhitungan, data itu digunakan untuk melakukan perhitungan metode grafik ini. Jadi yang pertama itu dicari nilai yang paling terbesar dari frekuensi pemindahan material yang sudah dipetakan. Seperti di sini bisa dilihat frekuensi terbesar itu adalah dari departemen 1 ke departemen 3. Jadi grafik kedekatan pertama yang digambarkan itu grafik 1 dan 3. Langkah selanjutnya adalah memilih departemen yang akan masuk ke dalam grafik dengan cara menjumlahkan bobot masing-masing departemen sebelum terpilih dengan departemen 1 dan departemen 3. Jadi ada. Oke, cukup. Ya. Berarti dicari adalah jarak berarti ya. Jarak antar departemennya ya. Ya. Oke. Selain metode grafik, ada metode lain untuk menggunakan meredesain tata letak ini? Ada, Pak. Yang hampir sama dengan ini tuh SLP atau Systematic Layout Planning. Oke, SLP ya. Ada lagi? Yang saya tahu itu cuman saya tidak mengetahui prosesnya bagaimana, Pak.
seperti menggunakan algoritma, ada menggunakan algoritma differential evolution, itu rata-rata menggunakan software, Pak. Oh gitu. Dari hasil kajian jurnal yang saya lihat. Ada juga kan kalau nggak salah tuh yang menggunakan production flow analysis. Production flow. Jadi menganalisanya berdasarkan aliran produksi. Ada juga yang kalau nggak salah itu menggunakan ranking, dia di cluster gitu ya, berdasarkan orderannya. Jadi misalkan kan setiap departemen tuh punya job masing-masing, punya orderan job masing-masing gitu kan. Iya. Dilihat dari berdasarkan orderan jobnya gitu. Itu juga ada. Kenapa pemilihannya langsung ke metode grafik ini? Jadi pemilihan metode ini sesuai permasalahan yang diangkat, Pak. Karena permasalahan yang diobservasi adalah dari lintasan. Kebetulan metode ini cocok dengan permasalahan tersebut karena ia menggunakan data frekuensi pemindahan material itu tadi, Pak. Oke. Di situ belum pernah dilakukan perancangan ulang tata letak sebelumnya? Belum pernah. Oke, jadi mungkin ini pertama kali mencoba dengan menggunakan metode grafik dulu ya, nggak apa-apa lah. Ya. Ya mungkin kedepannya nanti setelah penelitian ini bisa disampaikan nanti untuk penelitian yang selanjutnya ya bisa dikembangkan dengan metode lain yang mungkin bisa menjadi lebih baik gitu ya. Iya, Kak. Oke, kemudian tadi itu ada apa ya yang data tadi perhitungan, lupa saya tadi perhitungan apa. Yang grafik yang penentuan apa itu pembuatan stasiun kerja gitu ya. Tujuannya sebentar sebelum itu, tujuan dari penelitian ini sebetulnya ingin agar bagaimana sih, Ki? Tujuannya yaitu tadi Pak merancang layout baru karena dilihat dari proses produksi yang terjadi itu awalnya itu saya melihat si orang atau si pekerja membawa material itu saling tunggu gitu Pak. Padahal barang yang ya jadi ketika ada yang lewat itu saling nunggu ketika misalkan ya karena ada tadi permasalahan backtracking itu tadi Pak. Jadi ketika si pekerja membawa barang, kemudian ada pekerja lain yang membawa barang, jadi dia nggak bisa langsung gitu. Karena si aliran materialnya itu ya tadi bertabrakan itu tadi simpang siur. Jadi ingin membereskan itu tujuannya dan memberikan rancangan yang bisa menjadi usulan kepada si pemilik perusahaan sehingga proses produksinya menjadi lebih efektif. Oke, jadi maksudnya mungkin misalkan dari gudang mau ke pemotongan ada alur pengiriman barang. Ya. Nah, untuk yang lain dari workstation 3 mau ke 4 itu berhenti dulu, dia nggak bisa ngirim dulu gitu karena ada pengiriman yang itu gitu. Maksudnya gitu bukan atau gimana? Iya kayak gitu Pak. Soalnya Jadi jalannya harus terhalang. Karena kan di produksi sofa itu materialnya itu cukup
besar-besar dan berat gitu, seperti ya busa kan itu memakan space yang cukup besar gitu. Terus kemudian ada tadi kayak pembuatan material kayu itu kan besar dan berat gitu Pak. Jadi ketika si orang mau mengambil misalkan dari stasiun 1 ke stasiun 2, ketika lintas proses produksinya itu jadi terganggu. Oh gitu. Jadi karena memang materialnya yang besar dan berat sehingga menghalangi jalur jalan gitu ya, jalan. Iya ya. Oke. Sehingga mau di redesign. Ya. Oke. Terus nah ini di dalam kalau di layout yang yang ditampilkan ini di ini tuh keluarnya nih, contoh nih yang nomor 1 nih, itu kan gudang nih. Ya. Keluarnya itu dari depan, dari pinggir, karena itu kan akan berhubungan dengan jarak yang dihitung sama Diki tadi. Iya betul Pak. Nah, ini kan ada yang dari depan nih, ada yang dari samping. Ini ya Pak. Itu memang pintunya ada 2 atau gimana? Nah, jadi kalau untuk jalur ini tuh kan di sini ada penyimpanan kayu. Jadi pintunya itu besar di sini Pak. Jadi si kayu itu nggak bisa lewat di sini. Jadi maksudnya pintunya ada 2 kan? Itu Ya, dua-duanya untuk jalur keluar masuk barang lah istilahnya ya. Ya. Berarti itu nanti ketika menghitung itu berbeda dong hitungannya, jarak yang dikeluarkan untuk mengeluarkan kayu dengan untuk mengeluarkan busa misalnya. Berbeda Pak. Beda ya? Iya. Nggak sama gitu kan, ngitung jaraknya gitu ya? Iya nggak sama. Artinya 1 ke 3 dengan 1 ke 2 itu perhitungannya beda jaraknya ya? Iya beda. Nggak masalah, yang penting aktual gitu. Saya hanya memastikan aja. Ya. Oke, kemudian saya tidak akan membahas terlalu banyak ke sana lah ya. Ya, 10 menit lagi Pak Sandi ya. Ya, masalahnya. Jadi kalau bisa ya sekalian diingatkan juga nih. Kalau bisa nanti Diki ketika presentasi di sidang nanti di akhir, kalau bisa ya dipercepat untuk pemaparannya biar nanti pelaksanaan sidangnya itu nanti ditanya jawab lebih banyak gitu ya. Siap. Ini hanya mengingatkan aja. Oke, satu lagi yang saya bahas kalau dari sisi hitungan itunya sih saya sudah nggak ada masalah. Hanya ketika membuat redesign ini, Diki memperhatikan atau mempertimbangkan faktor lain nggak? Misal faktor K3 misalnya. Karena itu akan memiliki dampak, tidak ya? Tidak Pak. Atau faktor yang lainnya gitu, faktor biaya misalnya. Soalnya kan kayak perpindahan orang, proses itu kalau jaraknya lebih jauh berarti kan biayanya juga lebih mahal, atau pengangkatannya atau pengangkutannya lebih berat, itu juga biayanya lebih mahal. Memperhatikan itu juga nggak? Mempertimbangkan itu nggak untuk redesainnya ini? Oh ya, jadi dipertimbangkan yang jadi dari sudut pandang saya itu produktivitas produksinya Pak. Jadi waktu untuk membuat sofanya itu mungkin atau bukan mungkin ya, dijelaskan jika misalkan layout ini berjalan dengan baik, otomatis produksi yang berjalan akan lebih cepat atau lebih produktif gitu Pak. Ya, artinya kan ini hanya melihat dari proses kerjanya kan. Ya. Ya, jadi tidak mempertimbangkan dari faktor lain yang tadi saya sebutkan tadi. Iya betul Pak. Nah, jadi kalau bisa, karena kenapa? Karena itu juga akan berpengaruh. Contoh kayak K3 misalnya, itu juga akan memiliki pengaruh. Jadi ketika nanti membuat usulan kepada si
perusahaan ini juga harus disampaikan, atau di batasan masalah disampaikan bahwa penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor ketiga misalnya, atau faktor biaya misalnya. Biaya kan lumayan, biaya perubahan juga lumayan. Nah, itu jadi apa tambahannya lah dari saya sih. Kalau dari ininya sih sudah oke lah ya. Hanya mungkin tadi ya banyak yang typo-nya itu banyak banget ya. Diki ya, nanti tolong diperbaiki aja. Oke. Oh ya, sama nanti perubahan sama kayak yang tadi sebenarnya sih, perubahan before after dari yang yang sebelum dan sesudahnya itu, perubahannya di mana saja ya, lebih di highlight aja sih. Oke, itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin terima kasih Pak Mawan, mangga silakan. Oke, terima kasih dari Pak Sandi atas mereviewnya hari ini. Catatan pertama tadi benar, Dik. Yang pertama terkait presentasi tadi 30 menit ya, Dik. Tadi saya mau menyampaikan ada telepon dari bos, jadi diangkat. Ada urgent. Terus ya, jadi nanti tolong catatan 30 menit tadi ya, Dik. Hampir 35 lah nanti. Nah, nanti besok berikutnya kalau memang ada, jadi slide-nya nggak terlalu banyak, cuman mungkin Diki penyampaiannya kurang cepat kali ya. Terus yang kedua terkait rumusan masalah, nanti coba kita bicarakan lagi terkait apa namanya, sebenarnya maksudnya Diki ke situ gitu ya. Maksudnya saya nangkep maksudnya ke situ dari proses produksi dan kondisi aktual tuh pengen mengcapture tadi, pengen melihat yang disampaikan Pak Sandi tadi, sebenarnya ada fenomena apa gitu, ada ini apa, sebenarnya kan maunya ke sana gitu ya. Cuman model apa rumusannya yang belum pas saja. Nanti coba kita diskusikan, atau nanti kalau Diki punya ide silahkan nanti disampaikan. Tujuannya kan di sini melihat masalah apa sebenarnya yang terjadi gitu ya, Dik ya. Iya, Pak. Mungkin redaksinya kali, Pak. Ya, redaksinya aja yang mungkin nomor 1 dan 2 sebenarnya bisa dijadikan satu, nanti yang tadi disarankan Pak Sandi tadi, karena lebih ke permasalahannya yang diangkat gitu ya, sebelum diolah di nomor 3. Gitu ya, Dik ya. Nanti coba dicek lagi. Terus yang terakhir terkait before after tadi. Sama catatan-catatan dari Pak Sandi tadi yang untuk persiapan sidang terutama gitu ya. Yang terkait K3 dan yang lain, siapa tahu nanti ada penguji yang sama bertanya. Itu Kak, terima kasih dari Pak Sandi dan Pak Agung untuk presentasi Diki hari ini. Silakan ditutup, Dik, untuk presentasinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.